Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wa 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji satu ilmu yang sangat penting, yaitu syarat-syarat untuk menjadi suami. Ya, seperti apa calon suami yang menjadi ideal, yang menjadi baik, yang menjadi sesuai dengan ketentuan syariat, yang menjadi idaman-idaman para calon istri yang nanti suami ini akan bisa memimpin keluarganya, yang bisa menjadi qudwah bagi keluarganya, yang bisa mengayomi keluarganya, yang bisa membawa keluarga bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini az-zauj. Ya, kita akan membahas tentang suami. Wa yushtaratu fi az-zauj, dan disyaratkan di dalam perihal suami ini yang pertama adalah al-ikhtiyar. Ikhtiar artinya tanpa ada paksaan. Ya, jadi tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikah karena dipaksa, karena adanya paksaan, karena adanya tekanan, karena adanya status sosial yang merugikan. Ya, ini akan membawa risiko yang cukup serius dalam keluarga yang nanti akan dibawanya, akan memiliki dampak yang cukup buruk untuk keluarga yang nanti akan dipimpinnya. Maka dengan demikian tentu di dalam pernikahan ini, meskipun kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hukum menikah, tentu kita harus berpikir bagaimana nikah itu adalah merupakan sebuah konsep, ya, kehidupan yang sehidup semati, senyawa sesurga, di mana bisa bersatu kedua pikiran, kedua jenis kelamin yang memiliki rasa cita rasa yang baik, yang memiliki kebersamaan yang baik, yang memiliki visi misi bersama. Dan tentu ini tidak boleh calon suami ini sembarangan, sehingga ketika dia menikah dengan keridhaannya, dengan kerelaannya, dengan pilihannya, maka keluarga tersebut nanti akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika menikah dengan pilihannya, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai, saling memberikan kasih sayang. Akan tapi jika ada paksaan, maka di dalam keluarga tersebut tentu akan memiliki banyak sekali faktor. Qadarullah wa masya fa'ala, bisa terjadi ketika meskipun dipaksa kemudian nanti bisa membawa keluarga dengan cara yang baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Tapi kalau tidak atau sebaliknya, maka tentu akan merugi. Kemudian yang kedua adalah dzukurah yaqinan. Dzukurah di sini adalah berkelamin laki-laki secara yakin. Ya, artinya tidak diragukan lagi kelaminnya. Nah, sehingga di sini bagaimana status khuntha? Ya, khuntha yang memiliki dua kelamin, ya, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka harus dilakukan kecenderungan terlebih dahulu. Jadi orang ini cenderungnya kemana? Jika cenderungnya ke perempuan, maka yang kelamin laki-laki dioperasi sehingga dia dijadikan sebagai perempuan sejati. Nah, jika cenderungnya ke kelamin laki-laki, maka yang perempuan dioperasi sehingga dia menjadi lelaki sejati. Maka laki-laki ini sangat penting. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan berumah tangga ini tidak hanya sekedar akad nikah. Kehidupan rumah tangga tidak hanya sekedar keabsahan saja, tapi bagaimana bisa memperoleh di sana hak, ya, hukuk zaujain, yaitu hak-hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, begitu juga hak-hak istri yang nanti akan diberikan kepada suaminya. Kemudian berikutnya adalah ta'yin, yaitu ditentukan calonnya. Harus ada penentuan, maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan calon istri yang belum jelas yang mana calonnya. Kalau misalkan di sana terdapat beberapa saudara, misalkan, maka harus jelas saudara yang keberapa yang dia akan menikah. Kemudian kalau misalkan di sana terdapat asobah, kerabat keluarga, atau di sana ada keluarga besar, ada nasab yang besar, ada dzurriyyah yang banyak, maka keluarga yang mana yang dia akan menikah, atau dzurriyyah yang mana yang dia akan menikah. Nah, sehingga tidak diperbolehkan dalam syariat jika
akan menikah dengan salah satu dari anakmu, salah satu dari anak perempuan, salah satu dari keluarga perempuan, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Harus ada ta'yin, harus ada penentuan, harus ditunjuk namanya siapa, ya, seperti apa orangnya. Bahkan nanti ada syariat yang disebut dengan nadhar. Nadhar yaitu melihat calon istri. Ada syariat di sana, ada ta'aruf, saling mengenal dengan didampingi mahramnya masing-masing, dengan didampingi keluarga masing-masing, sehingga ta'aruf dan nadhar ini benar-benar lillahi ta'ala untuk memberikan rasa kenyamanan, untuk memberikan kemantapan, untuk memberikan rasa percaya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Nah, sehingga dalam konsep ini maka diperlukan jelas siapa calon istri yang nanti akan dinikahinya. Kemudian berikutnya wa ilmuhu bismil mar'ah. Nah, kemudian calon suami hendaknya mengetahui bismil mar'ah, nama daripada si calon istrinya. Jadi ketika dia memiliki banyak saudara, maka dia harus tahu siapa di antara saudara tersebut yang akan dinikahinya, siapa calon istri dari nama calon istrinya. Au ainiha, atau sosoknya, yang mana orangnya. Wa an la yakuna muhriman bihajjin wa umratin, dan tidak diperbolehkan, sekali lagi ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa tidak diperbolehkan di dalam manasik. Manasik itu perjalanan ibadah haji maupun umrah, yaitu seorang untuk menikahkan maupun dinikahkan. Menikahkan tidak diperbolehkan, menikah juga tidak diperbolehkan, dinikahkan juga tidak diperbolehkan. Artinya semua runtutan masalah pernikahan ketika sedang melaksanakan manasikul haji dan umrah, maka tidak diperbolehkan menurut syariat. Nah, sehingga di sini la yakuna muhriman, maka calon istri hendaknya bukan seorang yang sedang melaksanakan manasik haji atau sedang melakukan perjalanan haji atau umrah. Nah, jika dalam proses itu maka ditunggu, bersabar dulu, bersabar. Silahkan calon istri melakukan proses perjalanan ibadahnya dengan khusyuk, dengan baik, sehingga ibadah nanti yang akan dilakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke keluarga, baru kemudian dilakukan akad nikah. Berikutnya wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaz zaujah. Nah, tidak ada hubungan mahramiyah. Ya, jadi antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan mahramiyah, tidak ada hubungan kerabat atau keluarga. Maka di sini ketika mereka memiliki hubungan kerabat atau keluarga dalam satu nasab, dalam satu asobah atau dzurriyyah, maka tidak diperbolehkan secara syariat untuk menikah. Ya, kecuali kalau di sana ada mahram muaqqatah. Ya, kecuali kalau mahram muaqqatah maka diperbolehkan di dalam proses pernikahan, dan insya Allah akan kita jelaskan nanti siapa mahram kita dan seperti apa di dalam proses menentukan mahram, baik dari keluarga bapak maupun keluarga ibu, baik dari keluarga mertua, ya, dari keluarga mertua siapa saja nanti yang akan menjadi mahram kita. Wa adamu al-mahramiyati bainahu wa bainaz zaujah bi an la takuna minal muharramati alaihi ala ta'bid atau min jihatil jam'i. Nah, bi an la takuna minal muharramat, jadi tidak diperbolehkan, ya, di sana calon istri itu dari mahramnya alaihi wa ala ta'bid, dan juga dari mahram yang statusnya mahram seumur hidup. Makanya tadi sudah kami sampaikan bahwa mahram yang sifatnya sementara itu diperbolehkan. Seperti apa nanti penjelasannya insya Allah akan kita jelaskan pada video yang akan datang. Au min jihatil jam'i. Min jihatil jam'i itu artinya tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menikahi, ya, saudara, untuk menikahi seorang perempuan dengan saudaranya. Saudara itu artinya bisa jadi adiknya atau bisa jadi kakaknya. Jadi itu namanya jam'i. Jihatul jam'i itu artinya satu kerumunan atau satu persaudaraan yang itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan satu waktu yang sama sebelum terjadi proses perceraian atau meninggal dunia. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.